Kids. Halo kids, selamat pagi. Apa kabar semua? Kak Eli berharap hari ini kalian dalam kondisi yang baik. Nah, ketemu lagi bersama Kak Eli dalam acara Impact Kids pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai hati adalah sumber kehidupan. Wah, apa artinya itu? Nah, sebelum kita akan bahas hal itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami ucap syukur karena Engkau begitu baik, boleh memberikan kami kesehatan. Dan kiranya Tuhan yang berkati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sesuai dengan keinginan-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya hati sebagai sumber kehidupan. Nah, mari kita baca dulu ayatnya ya. Ayatnya ada di Amsal 4. Jadi semua yang pegang Alkitab, dibuka dulu Alkitabnya. Kita mau baca dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Udah siap? Ambil dulu Alkitabnya. Kita akan baca. Diulangi ya. Amsal 4 ayat ke-23. Yuk kita sama-sama baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh, jadi hati kita itu harus dijaga dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Apa sih artinya? Gimana sih artinya? Nah, yuk kita lihat bahwa kalau di padang gurun ada satu sumber air. Sumber air ini adalah menjadi sumber kehidupan bagi makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Burung-burung minum dari situ, hewan ternak juga ngambil dari situ. Pemangsa-pemangsa juga ngambil minum air dari situ, karena tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan tanpa air. Jadi sumber mata air di tengah padang gurun ini adalah sumber kehidupan bagi makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, kalau sumber air ini kira-kira tercemar atau kotor atau ada racunnya, kira-kira gimana nasib binatang-binatang di sekitarnya? Pasti semua akan keracunan dan kemungkinan mati. Betul? Seperti itu juga dengan hati kita. Kalau hati kita itu penuh dengan racun atau penuh dengan kebusukan, itu akan membusukkan seluruh kehidupan kita. Bahkan nanti kebusukan kita akan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Nah, karena itu kita perlu memperhatikan hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama seperti mata air, hati kita ini sumber segala sesuatunya. Ketika hati kita baik, tentu kita berperilaku baik. Ketika hati kita jahat, tentu kita juga akan berperilaku jahat. Karena itu firman Tuhan mengingatkan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena gak ada yang tahu isi hati kamu kecuali kamu dan Tuhan. Kamu hari ini lagi mikirin apa? Di dalam hati gak ada yang tahu kecuali kamu dengan Tuhan. Karena itu mari kita lihat bagaimana kita menjagai hati kita. Kita perlu firman Tuhan supaya kita menjaga dengan segala kewaspadaan. Ketika hati kita mulai berpikir jahat tentang orang lain, dia tuh nyebelin, rasanya pengen nampar atau pengen menjambak. Tapi ingat kata Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu lemah lembut satu dengan yang lain. Jadi ketika kita marah, kita menjagainya dengan firman Tuhan. Dengan segala kewaspadaan kita akan firman Tuhan. Maka karena dari itu, kita sangat perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa menjaga hati kita. Karena ketika hati kita busuk, perilaku kita juga akan ikutan busuk. Ketika hati kita kotor, kita juga akan berperilaku kotor, kita akan berkata-kata yang kotor. Tetapi ketika kita menjaganya supaya tetap bersih, tetap berkenan, tetap sesuai dengan firman Tuhan, tentu hidup kita pun akan sesuai dengan firman Tuhan. Tingkah laku, perkataan. Karena itu mari kita jaga hati kita baik-baik. Kita bisa aja menipu orang lain di luar seperti kelihatan baik, tapi dalam hati kita busuk. Tapi itu tidak akan lama. Yang busuk pasti akan kelihatan. Makanya harus kita jaga benar-benar. Biarkan Tuhan yang tahu isi hati kita, tahu bahwa kita tulus mengasihi Tuhan dan menjaganya dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur
Kau telah memberikan kami Roh Kudus ketika kami percaya kepada Engkau yang menolong kami untuk menjaga hati kami tetap bersih, tetap kudus, tetap sesuai dengan firman-Mu. Biar Tuhan yang membantu kami menjaga hati kami, karena kami tahu hati ini adalah sumber kehidupan. Dimana ketika hati kami bersih, kudus, sesuai dengan firman-Mu, firman-Mu yang tinggal di dalam hati kami akan bertingkah laku baik. Dan jangan biarkan kami biarkan hati kami menjadi kotor. Biarlah kami terus menjaganya dengan segala kewaspadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.